Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekalinya ngangkot ada penumpang cewek ini, istimewa ini. Istimindil. Jadi saya nggak akan ngomong atraksi panjang lebar, karena kalau suruh nyerocos dan tanpa koma terus itu dia lebih ahli, karena memang pekerjaannya salah seorang public speaker yang lumayan saya kenal sejak beliau masih unyu-unyu gitu. Sekarang sudah punya anak satu gitu ya. Sudah berbuntut, tapi tetap orangnya tetap bersemangat gitu. Dan nggak usah panjang lebar, langsung saja saya perkenalkan the one and only MC Tika Hapsari. Halo pemirsa Saling Sapa podcast Jalan-Jalan. Asik. Akhirnya ini ya. Jadi ternyata ini cita-citanya dia itu pengen di podcast angkot. Lo kenapa nggak minta? Betul. Ini tuh adalah cita-cita saya. Membatin tak Om. Berarti yo, nek ndelok di Instagram kapan aku diundang ambe Om Taufik iki Mereka kapan? tinggal minta. Karena pengalamanmu yuk pasti dibutuhkan, inspirasimu pasti dibutuhkan, dan selamat ya, ternyata kamu udah ini ya, udah termasuk apa ya, bisa dibilang apa ya, dia tenaga apa ya, tenaga kontrak Ya. P apa, Kalau sekarang alhamdulillah P3K. Ya, alhamdulillah. Kemarin nemu astagfirullahisadzim. Kemarin sudah penyerahan dapatkan SK. Oh. Lo itu sudah bisa masuk bank ya? Wes ditagih ya mbak adikku yo di sekolah nota SK lho. Aja nyekolah SK kok. Kudu kon sing pinter. Gak sing pinter SK-mu kudu kon. Gak wis aja wis anane ndek omah. Ya gitu, jadi bercandanya orang-orang yang sudah dapat SK itu Betul. mungkin kemarin pada saat apa mau pemilu itu apa ya, jadi KPPS betul. baru dijadikan aja, sudah lihat-lihat mobil di dealer gitu kan. Karena barangnya 1 juta sekian sehari. Waduh, gawat ya. Gawat. Dan dirimu apa sudah lihat-lihat ke showroom sudah? Oh, showroom apa Jo? Gak, maksudku udah dapat surat itu, udah lihat-lihat showroom. Sudah punya banyak pikiran, arek kita sekolah nongko tak kayak opo, sudah punya planning Oh, udah gitu ya. Oke, kita lagi nggak bahas Iya, surat lagi nggak SK-mu bahas yang mau SK. kamu sekolahin. Aku pengen tahu gini, inspirasimu sejak kamu masih sekolah. Ya. Kamu sudah aktif jadi public. Yang ngajari kamu tentang public speaker siapa sih? Sebetulnya nggak ada yang ngajari khusus. Jadi saya tuh tertarik mulai SD. Seneng ngelihat orang di TV baca berita. Dulu kan Kamu jadi anchor Isa ya? Iya, alhamdulillah. Rosiana Silalahi sama siapa ya Om ya? Rosiana Silalahi. Iya, zamannya Rosiana Silalahi, SCTV, RCTI gitu kan. Nah, Kalau aku zamannya masih Desi Anwar. oh ya, itu bisa Om loh. Oh iya ya, Desi Anwar. Desi Anwar, terus saya lihat di TV kok kayak keren gitu. Biasanya kan anak SD tontonannya Doraemon apa gitu ya. Tontonan saya adalah berita. Tidak menyimak beritanya karena saya nggak ngerti, saya hanya melihat ekspresinya. Keren gitu. Akhirnya itu cita-cita tertanam dalam otak, tapi kan belum punya kesempatan. Tapi saya sering di depan TV, di depan kaca gitu ngomong, pelajari wong zaman biyen gemendeng. Ngomong-ngomong dewe, ngene. Hai teman-teman, kayak gitu-gitu kan. Yeah. Nah, ternyata itu ditangkap oleh bapak sama ibu. Kebetulan bapak adalah guru teater, guru drama, guru tari. Kemudian ibu juga pernah ikut drama. Dulu bapak saya sutradara drama gitu. Ditangkaplah peluang itu, diajarilah saya.
diajari. Ketika ada kesempatan, pertama kali kesempatan hadir sekolah SMA, temen ulang tahun jadi MC. Kan belum MC acara ulang tahunku, gelem, tapi gak tak bayar, gak masalah. Gak masalah, yang penting saya bisa Kesempatan tampil dulu. Kesempatan. Pertama loh, terus nge-MC ki ya apa carane, belajar dulu sama bapak ya apa carane, engko lek jenenge ulang tahun kan harus meriah. Iki katanya mbok apa ulang tahun wis gak rocan karepmu gitu. Akhirnya secara spontanitas. Oh, termasuk dirimu yang buat ice breakingnya. Iya, wah sih. Gak ngerti waktu itu apa carane. Dia jenenge apa lek kudu ice breaking apa ya? Yo ngono-ngono yo seru-seruan kayak gitu. Hanya kok tambah seneng. Ternyata kesenangan saya adalah, mungkin bisa dibilang saya ini tampil nggak apa-apa, kesenangan saya adalah dilihat orang. Kunci tampil. Dan orang seneng dengan penampilan saya, itu kepuasan tersendiri menurut saya gitu. Alhamdulillah sama Allah diparingi kesempatan. Dan sekarang sama Om Taufik juga diberi kesempatan untuk bisa naik angkot buat jalan untuk nangis. Dan dirimu kan sempat yang punya kegiatan sosial. Ya, benar. Terus kemudian sampai akhirnya masuk dunia kerja. Betul. Ternyata kantornya deket ini. Iya, gitu loh. Di kantor kabupaten di betul. Jalan apa itu? Agus Jalan Salim. Haji Agus Salim. Yes. Di situ. Yang pertama, ketika kamu bekerja di sektor formal kayak gini, jadi setengah ASN lah ya katakanlah. Kamu melihat bakat kamu aslinya itu mendukung apa sebenarnya sekarang gara-gara bekerja 9 to 5 atau apa? Jam biro sih mulai nih? Jam 8. Oh, jam 8. Mulai teko 8 to 5 or 8 to 4 gitu. Kamu ngerasa nggak kegiatan passionmu itu jadi nggak tidak tersalurkan ya, gitu ya. Alhamdulillahnya dulu sebelum saya terima SKP 3K itu kan berdinasnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kepala dinasnya Pak Yoyo, mungkin panjenengan tahu kan ya. Pak Kadisku, alhamdulillah orangnya sangat mendukung. Jadi dulu salah satu alasan saya diterima kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, gara-gara pinter gitu. Gara-gara pernah suatu ketika itu kunjungan Pak Bupatinya waktu itu Pak Rendra, kunjungan nang acara expo di Pakis. Stane di Snaker nggak ono MC ini. Waktu itu saya masih jadi wartawan. Oke. Diceluk, "Tik, Prinio, siap Dan? Ada yang bisa dibantu Dan? Iki standku kena MC-in." Loh, lah saya rembes gini, wes gak ngurus, yang penting aku butuh suaramu. Gitu. Akhirnya, alamek, selamat datang di stand Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Gitu toh iku marah ambek Pak Yoyo dipercaya. Kalau ada kegiatan di Disnaker mesti saya dikontak. Itu belum jadi Disnaker wis duwe MC alhamdulillah in-house lah ya. In-house. Terus akhirnya setelah itu saya ditarik masuk, alhamdulillah sama Pak Yoyo dikasih kesempatan masuk situ. Ternyata nggak menghambat gitu. Bapak sangat mendukung. Malah itu sebenarnya ini ya jadi tersalur ya. Iya, betul. Dan akhirnya passionmu itu nggak berkurang. Iya, nggak terputus. Misalkan nih kalau Sabtu Minggu kan bebas ya, kate lapo ae terserah nggak. Yang sering kamu dapat pekerjaan apa itu? Kalau Sabtu Minggu itu? Kalau Sabtu Minggu wedding. Oh, wedding pasti ya. Wedding, amor ngono iku sing sering sih wedding sama tunangan. Itu yang sering. Tapi Jawa nggak bisa kamu MC Jawa itu ya? Jawa itu saya masih belajar. Rencanaku katanya belajar nang salah satu MC senior Pak Ruyanto, rencanaku. Pak Ruyanto. Oh, tahu. Nah, itu rencanaku. Bagus sih sebenarnya, soalnya MC itu kan anak mudanya makin dikit, perempuannya nggak ada. Iya. Bisa dibilang sudah nggak ada sih. Iya. Dan menurutmu, kan kalau jujur ya, yang kamu lakukan sekarang sama dapatnya MC kan gedean dapat MC Sabtu Minggu itu kan. Tapi kenapa kamu kok tetap memilih ya kerja di kantoran? Awalnya saya kerja di kantoran kan biyen ngerti dhewe omahku wartawan kan, klutusan nang di. Kemudian ibu saya tuh nggak ridho saya jadi wartawan karena khawatir arek wedok mulai ini sampai parah. Ya karena kerjaannya lapangan full ya. Ya, kemudian ada kesempatan untuk jadi tenaga kontrak di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sama Ibu diridhoi.
Dia wis masuk. Memang awalnya susah karena sing biasanya ojol rono ini kemudian tiba-tiba terikat Harus semua. kantor itu? Harus ngantor, susah sekali untuk adaptasi. Tapi lama-lama saya gini, iya ya saya menyadari bahwa saya sebagai seorang perempuan punya tanggung jawab nang anakku, punya tanggung jawab nang bojoku. Oke. Kemudian kalau saya dan ini bisa dibilang ibuku bangga, anaknya jadi pegawai pemerintahan, ibuku bangga, mertuaku bangga, bojoku bangga. Jadi ya memang kalau Ya bangga dengan apa yang kamu lakukan itu kan nggak gampang kan. betul, Kadang kita bangga, orang tua enggak. ya Kadang apalagi punya mertua belum tentu. betul. Nggak taunya ini bangga, semuanya bangga kan pada Alhamdulillah. dirimu. Iya ya wes nggak apa-apa. Lek anu ya benar sih kata Om, Sabtu Minggu sama dengan 1 bulan. Makanya aku kan sering ngomong MC itu kadang satu kali itu kalah loh gajimu di gitu. Tapi kok kamu tetap ya berarti kan kamu ada sesuatu yang mungkin kamu cuman pengen keteraturan ya kadang Ya, betul. Karena dasarnya orang lapangan memang biar nggak terlalu liar mungkin ya. Iya betul Om, biar nggak terlalu liar iya jadi. Ya Allah, Kayak, kok bener. Buat kamu pencapaianmu sampai hari ini yang kamu pengen yang belum kamu capai terus pengen kamu pelan-pelan rintis apa? Pencapaian hari ini dalam bidang apa? MC-an. Oh. Alhamdulillah waktu di Disnaker berkesempatan untuk MC acaranya Kemnaker. Dulu juga pernah MC acaranya Kominfo. Saya ingin banget, semboyo namanya keinginan kan boleh ya, dukur ya. Ingin banget MC acaranya gubernur yang didatangin sama gubernur atau MC yang didatangin sama menteri atau sama Pak Presiden. Ingin aku emboyo apa caranya. Oh gitu. Emboyo apa caranya Allah Ta'ala yang ngatur pokok. Kula pingin ya Allah. Ya kan suatu saat siapa tahu nanti ada kunjungan kan nggak tahu terus dirimu. Amin. Yang pasti kan masih banyak itu MC senior itu kalau di kabupaten tuh kayak Ayu Iya, itu kan. bener. Grace Mahi. Iya, si Grace. Salam ya nang Ayu lek betul ya. Bukan Jogo situ iku nang dia ceritanya. Masih MC ya? Masih. Ya, di atasmu itu masih ada Ayu. Bener. Saya banyak belajar loh Om dari MC senior. Oh iya, gak bisa kamu soalnya sekolah itu cuman ngajarkan kamu tahu teori. Iya. Tapi bagaimana dengan teori itu kamu bisa punya karakter. Nah, itu kan kamu harus mengkonversi lagi ilmumu jadi dirimu. Betul. Banyak kan orang itu kan nggak tahu bahwa ilmu itu dasar, teori itu dasar, bahwa yang kemudian harus dijadikan itu adalah ilmumu dan dirimu jadi satu, jadi karaktermu itu. Betul. Jadi orang plus ilmu jadi karakternya itu. Betul. Terus selama ini apa ya? Hal yang sering buat kamu kesulitan andai kata MC atau apa itu. Kalau Sabtu Minggu kan jelas kamu libur Ya. hari ini ya. Iya. Maksudku di luar itu. Di luar itu. Yang mungkin kamu harus perlu upgrade tuh apa sih? Orang yang paling keren kan yang tahu kelemahannya apa. Iya. Gitu. Iya. Kalau di basic di apa ya? Di katakanlah MC umpamanya, Iya. atau kamu harus mempresent sesuatu. Yang selama ini jadi kendalamu apa sih? Yang jadi kendala kalau misalkan MC acara formal. MC acara formal itu kadang saya keseringan bawa acara semi formal atau non formal. Akhirnya ketika formal, titik-titik kegowo. Jadi ada selengeannya ya? Ya, ada sedikit selengean. Almarhum aduh iya ya, ini kan acara formal. Kemudian yang kedua, kalau misalkan wedding. Wedding ini saya harus banyak belajar sama teman-teman senior kayak Mas Oneng, terus Mas Ruli, Mbak Hesti, harus banyak belajar. Karena menurutku kalau wedding, kebanyakan klienku itu bukan dari IO Om. Jadi perorangan, cuman entah itu perorangan, entah itu aku digawa IO, tugasku adalah ya apa caranya wedding sing sekali seumur hidup itu jadi sesuatu yang memorable. Yang diingat? Yang diingat. Itu tak tanamkan dalam otakku. Akhirnya ketika MC, justru secara nggak sadar dalam tanda kutip membebaniku. Aku kan harus membawa acara ini meriah. Harus lepas ya? Harus lepas. Ternyata harus malah koyo Ya pengennya perfect, tambah nggak perfect plus. Tambah nggak perfect, akhirnya aku kurang los. Pas wayahe ice breaking, pas wayahe hore-hore, aku malah kurang
kurang menggigit gitu loh. Itu yang perlu tak pelajari. Jadi aku sering menang-menang loh Om yo. Aku sering pas menang-menang melo MC-ane senior sopo gitu. Tak delok carane. Oh, jadi kamu ikut acaranya untuk kamu lihat. Kadang izin, Mbak, sampean kapan ono acara? Aku oleh nggak melo? Bukan maksud Ya, itu mencontoh. sekolah ya, Ya, itu betul, sekolahmu sekolah ya. lapangan. Bukan maksud mencontoh, tapi oh ini cara nih. Mencontoh, kemudian memodifikasi dengan gayaku sendiri. Kasih. Terus apa namanya? Mamanya selain ngikut sama teman-teman itu. Ya. Terus hal lain apalagi yang mungkin nggak kamu dapat dari teman-teman atau kamu harus upgrade lewat apa gitu? Oh ya, ini teman-teman ancene nggak pelit ilmu, tapi kadang aku harus upgrade sendiri. Satu, mengenai menemukan karakterku. Itu aku kudu menemukan karakterku itu ya opo. Terus dua, untuk mengolah vokal. Ini PR, Vokal, ya. ini PR sekali. Karena menurutku. suaramu dasarnya pelan ya. Iya, suaraku gini. Cuman karena kan lek pas nge-MC alhamdulillah ketolong sama bantuan mic toh. Ya, mic bisa naik turun. Mic bisa naik turun, iso digawe ngene ngono. Nah, itu yang harus aku pelajari nemen. Mesti aku takoni, opo sih caranya gawe cek vokal iki wungkul. Dulu banget Om, pas bapakku masih hidup. Ayo Tik belajar pernafasan, ayo belajar vokal. Iya, biar suaranya biar iya. Lah, eleke anak lek diajari bapak, diajari wong tua itu ngeremehno. Iya. Ya kan? Dianggap nggak penting, padahal itu penting banget. Iya. Kalau apa, wong bernafas, aku lu bisa bernafas, lah apa belajar. Padahal beda kan dari dada sama dari perut kan beda. Gitu. Ah, saiki aku pekontalan Om, golek guru sing tepat menurutku iki bingung aku. Ya belajar sih cuman belum ngono loh. Iya. Terus ini yang sering sekarang kita temui kan, Yes. oh anak-anak sekarang itu kan apa ya, kalau aku nyebut itu kan suka yang masih tren-trenan gitu ya. Ya. Mereka lupa bahwa basic itu nggak usah orang itu punya ilmu tinggi, tapi dia punya skill Ya. yang terus kemudian dari skill itu menghidupi dirinya. Yes, benar. Nah. Benar. Kalau kamu lihat anak-anak sekarang, gimana sih kalau mereka yang pengen sebenarnya seneng ngobrol di depan banyak orang, sering mengekspresikan diri, terus suka mungkin suka share apa yang dia ketahui, mungkin ngevlog atau apa. Kalau menurut kamu yang paling harus dilakukan pertama itu apa sih? Yang harus dilakukan pertama, berani. Terus mari yo, mereka harus berani yo. Terus mari ngono ambek ini ya, penggunaan bahasa. Kadang nun sewu banget. Gaya bahasa Jawa nggak apa-apa, cuman kadang kayak kurang ini loh. Kayak low education ya? Yo. Iya. Ceplas-ceplos oke, bagus. Ceplas-ceplos bagus itu karakter. Tapi Cuman, jangan kayak orang nggak pernah sekolah ya. Iya kayak gitu. Attitude ya. Betul sekali. Oke. Yang aku seneng dari kamu, mulai kamu sekolah itu attitude-mu bagus. Kamu keren. Jadi Terima kasih. attitude-mu bagus sekali dan itu mungkin sekarang yang kurang dimiliki sama generasi sekarang ya. Ya. Mau sehebat apapun kita, mau sepinter apapun kita, mau secanggih apapun kita berkomunikasi, mau secanggih apa data dan teknologi yang kita Ya. bisa handle. Ya. Tapi ketika kita nggak punya attitude itu sama dengan kosong. Iya betul. Karena attitude itu yang sebenarnya membawamu jadi berarti, Betul. membuat dirimu beda dengan hewan atau manusia lainnya gitu. Betul. Attitude sih. Betul Om, betul. Dirimu termasuk orang yang attitude-nya bagus, sopan banget dari awal dan itu keren. Gak kebanyakan anak-anak sekarang itu seperti itu. Meskipun apa ya emang itu harus dibawa sih, karena kalau sekedar sekolah semua orang Iya. bisa sekolah, bisa jadi lulusan sebuah perguruan tinggi tertentu, atau semua orang bisa punya ijazah, punya sertifikat, Iya. berjajar bisa, tapi kalau nggak punya attitude, nggak bisa menghargai dirinya dan orang lain, nol. Nah, mungkin kamu bisa sharing lagi lah, apa mungkin kamu bisa sharing yang kamu ketahui, mamanya ketika kamu punya pekerjaan di luar pekerjaanmu. Betul. Itu passionmu, Ya. tapi juga pekerjaanmu, tapi yang kedua-duanya nggak saling ganggu,
Menurut kamu, mungkin kamu bisa sharing. Ya, jadi kebetulan saya terikat oleh aturan di pemerintahan. Dinas ya? Dinas, aturan dinas. Terus itu nggak bisa diganggu gugat Pak Bangkrong. Yang kedua, saya memiliki passion yang sebetulnya bertolak belakang dengan itu. Nah, tapi ketika menjalankannya, unggah-ungguh tetap itu. Dan kemudian adalah memanage waktu, apa-apa harus izin sama pimpinan kalau memang bertabrakan dengan jam dinas. Gitu. Itu harus itu karena itu tadi itu behavior ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya kalau di Dinas Tenaga Kerja itu Bapak tidak pernah melarang. Cuman ya itu tadi administratifnya harus jelas. Harus dikomunikasikan. Contoh ya Om, pernah saya dimintai Bawaslu untuk MC acaranya mereka di kabupaten. Beda kantor. Beda kantor dan itu terjadi di waktu jam dinas. Oh, itu harus izin ya? Harus izin. Terus aku bilang gini, lek Sabtu Minggu aku iso rek, tapi lek di luar jam dinas aku nggak iso. Terus ya apa Mbak? Ya apa caranya lek memang ingin bersurat ya? Bersurat, akhirnya teman-teman bersurat. Dan alhamdulillah bapakku tidak pernah melarang. Yang penting tadi ada suratnya itu tadi ya? Suratnya jelas, kemudian ada laporannya, dan lapor asik ya? Om. Itu harga narasumber itu ya? Kan nggak mungkin dibayar gaji toh, nggak mungkin. Itu sudah apa, honor narasumber. Honor narasumber. Keren. Tahu banyak. Terus. Nah, terus itu yang penting itu tadi. Terus yang kedua, sering sekali terjadi walaupun diundang ambek wong Jobo, ternyata audiensnya itu Pak Kadisku. Tiba-tiba muncul di situ. Muncul. Aku nggak ngerti lah bapakku diundang kan. Tiba-tiba Pak Kadisku. Makanya itu harus izin ya. Takutnya gitu itu loh ya. Takutnya moro-moro loh. Sama kayak kita sekolah dulu bolos makan di warung, nggak taunya guru kita juga makan di warung. Terus habis gitu, atau mungkin tamu-tamu kedinasan yang lain, unggah-unggah itu penting kalau menurut saya ya. Terus aku tuh orangnya karena ekstrovert Om, mesti memperkenalkan diri, ambil promosi. Jadi nomor satu, kalau misalkan ada kondisi seperti saya, terus mendingan izin aja, izin apa adanya. Urusan diseneni, urusan buri yang penting saya izin. Lek Bapak tidak mengizinkan ya wis gak apa-apa, berarti kudu rezekiku, karena tugas utamaku Senin sampai Jumat adalah ASN gitu. Betul. Aparatur sipil negara. Ada teman saya Om, wes P3K Om. Tapi karena saya belum bisa seberani itu. Jobe wakean MC, akhirnya dia fokus sama PMC-annya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa. Berani tak acungi jempol. Aku masih comfort sekali dengan hal ini. Aku masih berusaha. Ya niatin aja. Memang bayarannya nggak banyak, tapi kan ada pengabdiannya sama negara. Betul. Gitu aja biar nggak terlalu kecewa gitu. Enggak, aku nggak kecewa. Enggak, maksudnya nggak terlalu iri sama yang terjadi sama temenmu mungkin. Aku salut Mbak, P3K adalah salah satu impianku. Iya Dek, tapi aku mau fokus sama salah satu dulu. Like kamu bisa jalan di dua kaki, ya nggak apa-apa. Ya kalau buat aku sih ya kan keluargamu keluargamu bangga karena kamu seorang ASN. Ya udah itu aja. Kadang kan kita nggak harus bekerja karena sesuatu yang harus memiliki nilai besar, bernilai besar atau luar biasa, tapi yang karena pekerjaan tersebut kamu direspeki ya itu aja. Betul. Terus alhamdulillah ya Om ya, lagi-lagi apapun pilihan kita, yang penting keluarga itu mendukung. Itu paling penting. Nomor satu suami, wis mari ngono karena sudah punya suami, nomor satu suami, mari ngono ibu bapak ini include mertua ya. Jadi alhamdulillah semuanya mendukung. Entah pilihanku sebagai apapun, yang penting mereka mendukung. Kalau bapakku mertua itu, kalau misal paling seneng ketika ngelihat aku nge-MC. Oh, ada itunya ya. Ya macam-macam lah ya, orang tua ya. Ketika ngelihat aku cerita, aku prepare mau kemana gitu, tenang Dindo, niki Pak nge-MC acara ini, semua no bapakku. Dan senengnya nggak disampaikan ke aku. Ya bangga. Bangga ngono. Jadi kan malah jadi doa baik ya. Aku ya malah tambah seneng aku menjalankannya. Wah, alhamdulillah ya didukung sama suami, sama keluarga. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan itu nggak gampang. Iya. Karena apapun sekarang yang membuat kita lancar, mudah, dan segala sesuatunya beres itu
ya campur tangan Tuhan sih ya. Kita sih cuman bisa jalanin. Mungkin kamu ada inspirasi sebelum episode ini saya tutup buat teman-teman atau konco-konco bagus guys, apapun whatever. Mungkin kamu punya quotes yang bisa kamu share. Oke, baik. Teman-teman semua, pemirsa podcast Jalan-Jalan, saling sapa jalan-jalan di seluruh Indonesia, seluruh tanah air, seluruh bumi, wis negara dindiai. Yang penting adalah satu, jangan pernah berputus asa dalam mencoba. Terus saya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Keren. Kalau tidak pernah jatuh, tidak akan tahu caranya bangun dan tidak akan tahu caranya berdiri. Jatuh, bangun, orang mencibir gak ngurus, tutup kuping. Karena kita punya dua tangan, gak bisa nutup mulut satu-satu. Yang bisa kita lakukan adalah tutup kuping, jalan di relmu tanpa mengganggu orang lain. Keren, jalan di relmu tanpa mengganggu orang lain. Ya mungkin inspirasinya luar biasa sekali. Kalau kita nggak bisa nutup mulut banyak orang, minimal kita bisa menutup telinga kita sendiri untuk cuek aja dan kita jalan di rel kita. Yes. Semoga tayangan bermanfaat. Terima kasih ya. Amin, Kamu udah terima kasih. menyediakan waktu datang. Ya senang sekali nih impianku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman di Straker, I love you. Asik.